Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, saya Muna Ikramatus Sofia dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 3 akan menyampaikan presentasi mata kuliah metodologi tafsir maudhu'i yang diampu oleh Dr. Ahmad Alim LCMA pada kesempatan kali ini. Yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama mengenai urgensi dan sejarah tafsir maudhu'i, yang kedua langkah-langkah analisis tafsir maudhu'i, yang ketiga penerapan analisis tafsir maudhu'i pada ayat konsep harta, yang keempat, penerapan metode tafsir pada ayat pendidikan. Yang kelima, penerapan metode tafsir pada ayat ruh. Dan yang terakhir adalah rekomendasi referensi yang disampaikan oleh dosen pengampu. Pembahasan yang pertama, yakni urgensi dan sejarah tafsir maudhu'i. Urgensi metodologi tafsir yaitu yang pertama adalah mengantisipasi penafsiran Al-Quran tanpa ilmu. Dengan adanya keilmuan yang membahas mengenai metode atau sistematika atau langkah-langkah untuk menafsirkan suatu ayat, maka dapat mengantisipasi seseorang untuk menafsirkan Al-Quran dengan metode cocok logi atau tanpa ilmu, dan hanya sebatas prasangka saja. Yang kedua adalah mengetahui cara-cara menafsirkan Al-Quran secara sistematis. Pada pembahasan kali ini atau pada keilmuan metodologi tafsir akan dibahas mengenai apa saja yang harus dilakukan jika ingin menafsirkan suatu ayat Al-Quran dan bagaimana urutan-urutannya yang disebut dengan sistematika penafsiran Al-Quran. Kemudian urgensi yang ketiga adalah memudahkan pembelajaran karena susunan yang sistematis. Dengan adanya suatu karya tafsir Al-Quran yang sistematis, maka akan memudahkan bagi para pembaca ataupun masyarakat awam dalam memahami tafsir suatu ayat karena penyusunan yang sistematis dan menggunakan judul atau subjudul yang sesuai dengan isi. Lalu, urgensi tafsir maudhu'i. Yang pertama, tafsir maudhu'i mencakup semua disiplin ilmu. Tafsir maudhu'i sendiri artinya adalah tafsir tematik. Dalam disiplin ilmu dibagi juga menjadi beberapa tema-tema. Dalam tafsir maudhu'i ini akan dibahas berbagai tema keilmuan. Oleh karena disebut tafsir maudhu'i itu mencakup seluruh disiplin ilmu. Yang kedua, tafsir maudhu'i dengan mempelajarinya, kita dapat mengetahui munasabah atau kesinambungan suatu ayat dengan ayat lainnya dalam satu pembahasan. Jadi ibaratnya adalah sekali kita mempelajari suatu tema, dari situ kita dapat mengetahui apa saja kaitan dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian, sejarah tafsir tematik pada zaman Rasulullah. Tafsir tematik tergolong baru dalam penyebutannya, namun secara historis keberadaannya sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Dapat dilihat dari contohnya yaitu ketika turun Quran surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian para sahabat berkata, sembari gelisah, siapakah di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim wahai Rasulullah? Maka turunlah ayat Quran surat Luqman ayat 13 yang berbunyi, innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Di sini dapat dilihat arti dari az-zulmu dalam Quran surat Al-An'am itu adalah syirik. Dapat dilihat prakteknya yaitu
dengan menyambungkan dua ayat yang memiliki satu tema atau satu pembahasan yang sama. Sejarah pada masa sahabat mulai terdapat madrasah, yakni seperti madrasah Mekah, Madinah, Irak, dengan metode yang tidak jauh berbeda dengan pada zaman Nabi. Kemudian pada zaman tabi'in, di antara tokoh yang masyhur adalah Imam At-Tabari. Pada masa ini dan setelahnya mulai muncul tafsir dengan berbagai tema dan juga tafsir perbandingan atau tafsir muqarron. Kemudian pada masa kontemporer, tafsir mulanya muncul di Al-Azhar Mesir dengan tokohnya yaitu Profesor Ahmad Hay Al-Farmawi, kemudian berkembang di Timur Tengah dan juga di Indonesia. Pembahasan selanjutnya yakni macam-macam tafsir tematik. Tafsir tematik yang pertama adalah berdasarkan istilah Al-Quran, yaitu yang ditentukan dari indeks Al-Quran. Ditentukan juga dari kamus Al-Quran ataupun secara manual dengan bacanya dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua, melalui pendekatan tematik. Didapat dengan menentukan tema yang akan dibahas terlebih dahulu. Misalkan seperti tema adab, pernikahan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian baru dicari ayat-ayatnya. Yang ketiga, mengambil pembahasan dalam satu surah, yaitu dengan mengupas apa saja yang dibahas dalam suatu surat. Contoh, dalam Quran Surat Al-Kahfi memiliki beberapa pembahasan, yaitu Ashabul Kahfi, Dzulqarnain, Ashabul Jannah, serta Nabi Musa dan Nabi Khidir. Langkah selanjutnya setelah menentukan tema yang akan dibahas yaitu mengupas pembahasannya dengan dilakukan penelitian hikmah yang disambungkan dengan realita. Pembahasan yang kedua yaitu langkah-langkah analisis tafsir maudhu'i. Yang pertama adalah ikhtar al-maudhu' atau memilih tema yang akan dibahas. Yang kedua adalah jam'ul ayat atau mengumpulkan ayat Al-Quran yang memiliki tujuan yang sama dan memiliki tema yang sama. Yang ketiga adalah tartib al-ayat, yaitu mengurutkan ayat berdasarkan waktu turunnya yang disesuaikan dengan sebab turunnya. Yang keempat adalah syarh al-ayat atau memberikan penjelasan tentang ayat yang bersumber dari kitab-kitab tafsir dan disempurnakan dengan hadis. Yang kelima, ta'liqul ayat atau memberi komentar atau juga sintesa dari hasil yang telah diperoleh. Yang keenam adalah istinbat al-ayat, yaitu memberikan kesimpulan yang dikaitkan dengan fakta dan juga hikmah. Pembahasan selanjutnya yang ketiga yaitu penerapan analisis tafsir maudhu'i pada ayat konsep harta. Di sini terdapat kajian relevansi yang disampaikan oleh dosen pengampu, yaitu kajian relevansi ini dapat diambil dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya. Terdapat dua contoh kitab yang dapat dijadikan referensi yaitu kitab Al-Amwal karangan Abu Ubaid, kitab An-Nuqud karangan Ahmad bin Yahya, dan juga lainnya. Yang kedua, selain melakukan kajian relevansi, yang dilakukan adalah mencantumkan latar belakang masalah. Apa itu masalah? Masalah adalah kesenjangan antara teori dan praktek atau antara idealita dengan realita yang tidak sejalan. Contoh, munculnya konsep harta yang bersifat kapitalistik, rakus, dan privat yang menjadi asal-usul munculnya riba, judi, suap, dan lain-lain. Hal ini tidak sejalan dengan konsep Islam yang memiliki konsep tabarruk, ta'awun yang bernilai pahala. Di antara konsep yang tidak islami adalah konsep syuyu'iyah yang menjadikan harta tidak memiliki batas kepemilikan. Konsep ini tidak mengakui kepemilikan individu, akan tapi yang diakui adalah kepemilikan negara. Ini dapat disebut dengan latar belakang masalah yang menjadi alasan dibuatnya suatu karya. Kemudian setelah itu dibuatlah kajian teoritis. Teoritis adalah pendapat ahli mengenai suatu perkara. Contoh, pada hal ini kata mal menurut ahli A dan ahli B secara bahasa dan istilah. Beberapa arti al-mal. Yang pertama, al-mal berarti
barang milik berbentuk emas, perak, dan lain-lain. Menurut ahli yang lain, adalah benda yang bisa dikonsumsi atau dimiliki. Lalu pendapat selanjutnya, mal memiliki satu sumber dengan kata mailun yang berarti condong, yakni dapat ditunjukkan dengan kecondongan manusia akan harta. Setelah melakukan kajian teoritis, maka dilakukanlah kajian tafsir yang sesuai dengan langkah-langkah menentukan tafsir maudhu'i sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Yang pertama, jam'ul ayat. Kata mal disebut sebanyak 87 kali di dalam Al-Qur'an. Dengan mengumpulkan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat penyebutan al-mal, maka dicarilah arti-arti dari al-mal tersebut yang memiliki kesinambungan, maka dirangkum menjadi satu dan diproses hingga menjadikan suatu sintesa atau kesimpulan. Kemudian yang kedua, melakukan syarah al-ayat atau menjelaskan ayat dan ditentukan dengan cara melihat kitab-kitab tafsir. Di sini terdapat contohnya, yaitu perkataan Imam Suyuti dalam Ad-Dur Al-Mansur mengatakan bahwa harta mutlak milik Allah, oleh karenanya Allah berhak untuk mengaturnya, seperti diadakan syariat zakat, infak, dan sedekah. Ibnu Qayyim juga membagi harta menjadi 5 jenis. Dari 5 jenis tersebut, yang paling baik adalah harta yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah dan didapat dengan ketaatan pula. Setelah melakukan kajian tafsir, maka dilakukanlah inovasi dan pengembangan, seperti dengan menyampaikan saran kepada masyarakat. Contohnya yaitu dengan menghimbau untuk meninggalkan harta syubhat dan haram, membuat perencanaan pengeluaran untuk wakaf, zakat, sedekah, investasi, konsumsi, dan kebutuhan lainnya. Yang keenam, dibuatlah kesimpulan yang mencakup dan menjawab rumusan masalah serta saran. Pembahasan selanjutnya yaitu penerapan analisis tafsir maudhu'i pada ayat pendidikan. Dalam kesempatan menyampaikan analisis tafsir maudhu'i pada ayat pendidikan, dosen pengampu menyampaikan materi yang baru, yaitu mengenai metode penelitian yang harus digunakan untuk menguatkan teori. Metode penelitian yang pertama adalah kuantitatif dan yang kedua adalah metode kualitatif. Metode kuantitatif adalah metode berbentuk bilangan yang dapat diperoleh dari penelitian pribadi, jurnal, dan data yang bersifat otoritatif. Sementara metode kualitatif adalah data yang berupa kalimat, bukan angka, yang diperoleh dari jurnal, buku, web, dan penelitian lainnya. Masuki pada tafsir ayat pendidikan yang memiliki latar belakang, yaitu pada zaman 5.0 kali ini terjadi perpaduan antara teknologi dengan kecerdasan manusia. Hal ini harus dibarengi dengan pengetahuan dan pengamalan agama yang kuat agar tidak terjadi banyaknya kerusakan. Kajian teoritisnya adalah tarbiyah secara bahasa, yaitu bertambah atau bertumbuh. Tarbiyah adalah sebutan bagi pendidikan dalam bahasa Arab yang berarti bertambah atau bertumbuh, dan dalam Al-Quran ditafsirkan dengan tumbuh dan berkembang, sehingga apabila manusia dididik, maka ia akan berubah dari tandus, ia akan menjadi subur dan tumbuh. Makna tarbiyah memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama, islah, memperbaiki, akhlak, budi pekerti, nasya'ah, bertumbuh, dan tahdhib, mensucikan diri, serta banyak makna-makna lain yang kali ini belum saya sebutkan. Makna-makna di atas didapat dari berbagai sumber dan juga teori. Oleh karenanya diajarkan sistematika penulisan untuk menyatukan informasi-informasi yang tercecer menjadi satu, sehingga dapat dipelajari dengan mudah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penerapan analisis tafsir maudhu'i pada ayat ruh. Kali ini memiliki latar belakang, yaitu banyaknya makna ruh yang disebutkan dalam Al-Quran. Kata ruh dengan banyak perspektif makna disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya memiliki arti Al-Quran, wahyu, jiwa manusia, malaikat Jibril, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting untuk
mempelajari apa saja yang dimaksud dari kata ruh dalam Al-Quran. Lebih lagi, sebagai seorang akademisi atau seorang penuntut ilmu yang bergelut dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, untuk dapat mengetahui apa saja makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian, dalam pembahasan yang terakhir, mengenai rekomendasi dari referensi yang direkomendasikan oleh Dr. Ahmad Alim, yaitu apabila kita ingin mencari makna dari suatu ayat, maka dapat dilihat pada beberapa referensi. Yang pertama yaitu seperti pada almaani.com, kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros, kitab Kalimat Al-Quran Kaya Hasanain Muhammad Makhluf, dan juga dapat dicari secara manual dengan mencari pada kamus-kamus yang terdapat di perpustakaan. Kemudian, apabila ingin mencari kitab tafsir maupun kamus maupun kitab-kitab lainnya, maka dapat dilihat pada Maktabah Syamilah, kemudian pada Nur Book atau itu website, pada almustafa.com, kemudian pada Maktabah Al-Jami Al-Kabir, pada al-alukah.net, dan juga dapat dicari secara manual dengan membuka buku secara langsung di perpustakaan atau di tempat-tempat lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, maka dapat segera dilaporkan kepada saya dalam bentuk kritik dan saran yang insya Allah akan saya perbaiki di kemudian hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.